Hal mendasar yang melatar belakangi saya ingin menjadi seorang guru adalah karena profesi kedua orang tua saya adalah guru. Ibu saya, Mariati SPD, merupakan guru sekolah dasar dan bapak saya, Supandi SPD, merupakan guru sekolah menengah pertama yang sudah purna bakti 1 tahun yang lalu. Namun, saya dan adik-adik saya tidak pernah bersekolah di tempat ibu dan bapak saya mengajar. Saat itu saya bertanya, mengapa kami tidak pernah disekolahkan di tempat bapak dan ibu kami mengajar? Jawaban mereka adalah, biar kalian sebagai murid merasa bebas belajar tanpa ada tekanan karena label anak guru. Dari situ saya menyadari sudut pandang orang tua saya sebagai guru pada saat itu adalah bahwa setiap murid haruslah menjalani pendidikan dengan hati yang tenang dan senang tanpa dibebani dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ataupun keilmuan. Keseharian orang tua saya yang saya saksikan adalah selalu tepat waktu, berdedikasi dengan pekerjaannya, serta benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru. Hal itulah yang menjadikan bapak dan ibu saya sebagai role model guru yang ideal bagi saya. Di saat SMA, saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Beliau adalah Mem Binayarni, wali kelas saya di kelas 10, dan Bapak Waluyo, wali kelas saya di kelas 12. Mem Binayarni selalu mengajar dengan senyuman dan semangat yang luar biasa. Beliau memiliki solusi dari setiap permasalahan yang kami temukan pada saat pembelajaran, sehingga menjadikan pembelajaran bahasa Inggris yang dulu tidak terlalu saya sukai menjadi salah satu mata pelajaran favorit yang selalu saya tunggu-tunggu. Dan Bapak Waluyo adalah guru bahasa Indonesia yang sederhana dan bersahaja. Di sela-sela pengajarannya, dia selalu menyelipkan nilai-nilai baik agar kami selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Dan setiap di akhir pembelajaran, beliau selalu mendoakan kami murid-muridnya agar kelak menjadi orang-orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat. Begitu tulusnya mereka sehingga pada saat SNMPTN tahun 2007, saya dengan mantap memilih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Inggris sebagai pilihan pertama, dan jurusan Bahasa Indonesia di pilihan kedua di Universitas Sriwijaya. Menunggu pengumuman SNMPTN, orang tua saya mendapatkan informasi tentang kuliah beasiswa berasrama jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Sriwijaya. Saya tertarik dengan beasiswa tersebut dan akhirnya mengikuti seleksi. Lulus seleksi SNMPTN jurusan Bahasa Indonesia membuat saya merasa impian saya untuk menjadi guru semakin nyata. Namun, ketika memasuki perkuliahan sekitar 2 bulan, saya mendapatkan telepon yang menyatakan bahwa saya juga lulus seleksi program PGSD Beasiswa Berasrama. Akhirnya, saya pindah jurusan karena perkuliahannya tetap dilaksanakan di Universitas Sriwijaya. Tinggal di asrama dan bertemu teman-teman dari daerah dengan segudang cerita dan pengalaman membuat saya semakin semangat menjadi guru untuk mengabdi di tempat saya mengajar kelak. Dibimbing oleh dosen-dosen hebat, saya dan teman-teman mempelajari bagaimana caranya menjadi guru yang baik dan berdedikasi, bagaimana membuat perangkat ajar, membuat media yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah, cara menghadapi murid, cara menghadapi orang tua, hingga sampai di manajemen sekolah. Dalam yang saya dapatkan saat kuliah berasal dari dosen perspektif global, yaitu almarhum Ibu Dr. Murni MA. Beliau adalah dosen yang selalu menghadirkan perkuliahan yang menarik dengan berbagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Beliau adalah sosok yang anggun, tegas, dan cerdas yang selalu mengapresiasi semua hasil karya mahasiswanya. Dari beliau saya memahami bahwa sosok guru haruslah disenangi oleh murid. Karena tidak ada murid yang mau belajar dengan guru yang tidak mereka senangi. Berilah apresiasi kepada murid walaupun meski tanpa modal, yaitu hanya dengan acungan jempol. Pergian beliau tak lama setelah kami lulus kuliah merupakan duka bagi alumni PGSD Berasrama. Nama beliau menjadi salah satu yang selalu saya sebut di dalam doa hingga saat ini. Begitu kuat kesan yang beliau tinggalkan sehingga saya bercita-cita ingin menjadi pendidik seperti beliau. Tetap dikenang dan didoakan walaupun sudah tiada. Setelah lulus kuliah, kami diwajibkan mengikuti program profesi guru
atau PPG. Dari program ini semakin kuat keinginan untuk menjadi guru yang profesional dalam mendidik dan mengajar generasi penerus bangsa. Hingga tiba saatnya saya dan teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti legalitas kami sebagai pendidik yang profesional. Di tahun 2012, saya mencoba mengimplementasikan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama kuliah di PGSD dan program PPG dengan mengajar di daerah sebagai tenaga honorer. Namun, jaraknya yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang cukup besar membuat saya hanya bertahan 8 bulan saja. Kemudian, saya sempat mengajar bimbel, lalu mengikuti seleksi penerimaan guru di salah satu sekolah swasta di Palembang. Selama 6 tahun saya mendedikasikan diri di sekolah swasta tersebut, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti tes seleksi CPNS dan lulus di tahun 2019 dan ditempatkan di SD Negeri 198 Palembang sampai hari ini. Perjalanan tersebut saya menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Perlu dedikasi karena ada tanggung jawab yang besar berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa. Untuk menjadi guru yang selalu dirindukan, kita sebagai guru harus tetap belajar agar menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid.